Apa sebenarnya arti dari kelahiran kembali dan pembaruan? Dalam postingan ini dan yang berikut, kita akan membahas dengan sesama dua topik penting ini secara berurutan. Karena hal ini sangat besar pengaruhnya dalam hidup kita. Mari kita lihat dulu Titus 3 ayat 5. Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan kalimat kelahiran kembali dan pembaruan. Kita perlu mempelajari kata-kata ini setepat mungkin karena kata-kata ini menyangkut masalah yang mendasar. Ini adalah persoalan yang menimbulkan keprihatinan besar karena banyak orang Kristen salah dalam meletakkan dasar kehidupan rohaninya. Jika dasarnya lemah, apa yang akan terjadi dengan struktur yang dibangun di atasnya? Beberapa orang, walaupun dibesarkan di tengah keluarga Kristen, tidak pernah membangun landasan yang kuat dalam kehidupan kekristenan mereka. Dengan penuh ketulusan hati mereka mencoba untuk mendirikan bangunan rohani di atas dasar yang rapuh. Seperti membangun tembok di atas pasir. Ketika truk besar lewat dan tanah bergetar, bangunan itu runtuh lagi. Hanya butuh satu krisis kecil untuk menyebabkan keruntuhannya. Beberapa orang ketika menjadi Kristen, mereka membawa serta watak pemarahnya. Mereka sering menjadi mudah tersinggung lalu melampiaskan amarah mereka. Akhirnya mereka kehilangan jaminan keselamatan dan menjadi ragu apakah mereka sudah dilahirkan kembali atau belum. Roh Kudus tampaknya tidak bersaksi bersama roh mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16. Jaminan yang sejati datang hanya apabila roh Allah bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebaliknya malah yang mereka dapatkan adalah pengungkapan akan dosa-dosa mereka dari Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8. Lalu mereka menjadi kurang yakin akan keselamatan mereka. Kondisi ini sangat menyedihkan. Saya harap beberapa postingan sebelumnya dapat menjelaskan kepada kita semua apa artinya mati bersama Kristus sekali untuk selamanya dan untuk berhenti dari cara hidup kita yang lama. Jika persoalan mati ini belum diselesaikan, kehidupan kekristenan seseorang akan terus diganggu oleh keraguan dan pertanyaan lama yang sama akan kembali menghantui kita. Apakah saya sesungguhnya sudah diselamatkan atau belum? Jadi kita harus meletakkan dasarnya dengan benar. Kalau tidak, seluruh bangunan itu mungkin harus dirombak dan dibangun ulang. Mengacu pada pengalaman pribadi saya, andai saja saya diajarkan kebenaran dasar tentang mati bersama Kristus terhadap hidup lama pada baptisan, saya akan dikecualikan dari pemutaran-pemutaran yang berulang dan berbahaya. Namun Tuhan benar-benar bermurah hati dan Ia menjaga agar saya tidak jatuh. Ia menuntun saya di jalan kebenarannya, walaupun seringkali tidak ada orang yang mengajari saya. Mari kita kembali ke Titus 3 ayat 5. Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pernyataan ini diawali dengan Dia telah menyelamatkan kita. Keselamatan bukanlah pencapaian manusia, tetapi hal yang dikerjakan oleh Allah. Lagi pula, keselamatan bukan sekedar apa yang dilakukan oleh Allah bagi kita, tetapi apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kita. Sekarang ini kita cenderung menekankan hanya pada apa yang dilakukan oleh Allah bagi kita di Golgota. Pemahaman ini memang baik dan alkitabiah, tetapi tidaklah lengkap. Bertentangan dengan pengajaran yang sering kita dengar sekarang ini. Menurut Alkitab, keselamatan tidak didasari oleh penerimaan akan doktrin-doktrin tertentu. Walaupun itu penting, tetapi didasari oleh penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Seperti contoh, ketika kita sakit, kita tidak bisa disembuhkan hanya karena kita mempercayai kemampuan dokter. Tetapi kita menyerahkan diri kita di bawah perawatan dokter itu. Artinya kita tidak cukup hanya mempercayai Yesus sebagai juru selamat saja. Tetapi kita harus menyerahkan diri sepenuhnya dalam perawatannya, yakni membangun hubungan dengan Tuhan dan belajar dipimpin oleh Roh Tuhan. Kelahiran kembali terjadi apabila kuasa Allah masuk ke dalam hidup kita dan mengubah kita. Itu sebabnya mengapa keselamatan merupakan pekerjaan Allah dan bukan kita. Permandian kelahiran kembali merujuk kepada baptisan atau pembersihan yang datang melalui baptisan. Kata Yunani untuk kelahiran kembali adalah palingenesia, yang berarti kelahiran baru atau permulaan yang baru atau penciptaan kembali. Kata ini digunakan dua kali dalam perjanjian baru. Pertama di Titus 3 ayat 5 dan yang kedua di Matius 19 ayat 28. Orang yang sudah lahir kembali digambarkan dalam surat-surat Paulus sebagai ciptaan yang baru dari Allah.
Sedangkan oleh Yohanes, termasuk di surat-suratnya, orang yang sudah dilahirkan kembali sering disebut sebagai yang lahir dari Allah. Yesus berkata di Yohanes 3 ayat 5-7, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Akan tetapi banyak orang Kristen masih sangat kacau balau dalam memahami hal yang sedemikian penting ini. Akibatnya mereka membayangkan bahwa mereka boleh menggabungkan yang lama dengan yang baru. Namun mereka merasa dirinya dirobek dua seolah-olah oleh dua ekor kuda yang menarik dari arah yang berlawanan. Mereka senantiasa ditarik ke arah sini atau ke arah sana. Banyak orang Kristen yang terikat pada kondisi yang menyedihkan itu. Ini merupakan situasi yang mereka ciptakan sendiri. Masalahnya ialah mereka menginginkan yang baru, tetapi tidak mau melepaskan yang lama, dan mereka berakhir dalam kesulitan yang serius. Mereka mengabaikan ajaran Alkitabiah bahwa yang lama harus berlalu sebelum yang baru bisa datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang mereka dapatkan bukanlah kelahiran baru atau manusia baru, tetapi baju lama yang ditambalkan dengan secarik kain baru. Lukas 5 ayat 36-39. Baju itu akan segera tercabik. Lalu mengapa mengambil risiko kehancuran? Jika Anda tidak ingin menjadi manusia baru yang sepenuhnya dalam Kristus, lebih baik Anda tidak usah menjadi orang Kristen sekalian. Pergilah dan nikmatilah hidup Anda. Kurangi tekanan dalam pikiran Anda. Hindari kehancuran mental dan rohani Anda. Lagi pula, apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang sekitar Anda tentang orang Kristen dan kekristenan jika Anda mengalami gangguan jiwa? Jika mereka melihat hal seperti ini terjadi pada orang Kristen, apakah mereka masih mau menjadi orang Kristen? Jadi kita harus memutuskan siapa yang akan kita pilih untuk dilayani. Apakah Allah atau Mamon, Tuhan atau diri kita sendiri? Yesus berkata kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon, Matius 6 ayat 24. Anda tidak dapat berpaut kepada Tuhan sekaligus kepada dunia. Lebih buruk lagi kita menjadi munafik jika kita mencoba untuk berkompromi dengan berpegang pada apa yang lama dan yang baru. Dengan berbuat demikian, Anda akan menahan yang lama di dalam diri Anda, sementara Anda membungkus diri dengan yang baru. Sekarang serigala di dalam telah ditutupi dengan bulu domba. Orang semacam ini akan hidup dalam suatu kontradiksi. Apa yang dikenakan di luar menyembunyikan apa yang ada di dalam. Di bagian luarnya, orang itu tampil sebagai orang Kristen yang baik dan saleh, sama seperti orang Farisi yang tampil benar, Matius 23 ayat 25 dan 27. Di luarnya ia tampak setia dan terhormat. Ia menenteng Alkitab yang sudah usang, akan tetapi ia tidak hidup atau berfungsi sejalan dengan firman Allah. Ia kedengarannya sangat Kristen, tetapi ia sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 1 Korintus 13 ayat 1. Gereja berisi terlalu banyak orang munafik seperti ini. Oleh karena orang-orang semacam ini, kekristenan telah kehilangan kredibilitasnya. Dunia tidak lagi mempercayai apa yang mereka katakan. Persoalannya adalah manusia lama tak pernah dimatikan. Mereka tidak pernah diajarkan untuk mati bersama-sama dengan Kristus dan bangkit dalam hidup yang baru bersamanya. Jadi mereka berakhir dalam keadaan yang digambarkan di Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Di masa lalunya di bawah hukum Taurat, apakah Paulus tidak jujur? Tentu saja dia jujur. Di dalam batinnya dia bahkan menyukai hukum Taurat, Roma 7 ayat 22 dan 25. Namun ketika menjalankannya, dia tidak sanggup. Ini mengingatkan kita akan orang-orang Kristen yang mengagumi nilai-nilai yang terkandung dalam khotbah di bukit di Matius pasal 5, tetapi mereka tidak mampu untuk melakukannya. Banyak orang mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak dapat mengerti khotbah di bukit. Saya sering mendengar khotbah di bukit dibahas, tetapi saya tetap tidak dapat mengerti juga. Sepertinya tidak masuk akal. Bagaimana kita dapat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari? Kita tidak akan pernah memahaminya selama manusia lama kita belum mati dan terus menguasai kita. Sebagai contoh, khotbah di bukit berbicara tentang memberikan pipi kiri dan pipi kananmu. Matius 5 ayat 39. Manusia lama tidak akan pernah dapat mentoleransi penghinaan seperti suatu tamparan di pipi, apalagi memberikan pipi yang satunya lagi. Dia cenderung bereaksi dengan suatu serangan balasan. Memberikan pipi yang satunya lagi merupakan hal yang mustahil tanpa transformasi yang terjadi melalui kelahiran kembali.
Saya beritahu Anda, Yesus tidak pernah mengajarkan kita tentang sesuatu hal yang dia sendiri tidak pernah melakukannya. Seperti contoh masalah tampalan di pipi. Ingatkah Anda akan peristiwa penyaliban yang dicatat di keempat Injil? Kita ambil contoh saja di Matius 27 ayat 30. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Ini adalah gambaran dari penggenapan nubuatan Yesaya yang dicatat di Yesaya 53 ayat 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Apakah di dalam semua proses itu Yesus bereaksi dengan suatu tindakan balasan? Saat ia ditangkap di Taman Getsemani, Yesus menegur Petrus karena bereaksi dengan sebuah tindakan balasan. Apakah sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Matius 26 ayat 53 dan 54. Apakah 12 pasukan malaikat hanya sebuah khayalan Yesus? Ingatkah Anda akan peristiwa yang dicatat di 2 Raja-Raja 6? Tentang Allah mengirim pasukan malaikat untuk menyelamatkan Elisa dari kepungan tentara Aram? Ayat 17 berkata, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Yesus tidak pernah membalas sampai akhirnya dia dibunuh. Paulus dan Petrus berkata dalam Roma 12 ayat 17 dan 1 Petrus 3 ayat 9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Suatu perintah yang mereka terima dari gurunya, dan perintah ini juga berlaku bagi kita semua. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah dilahirkan kembali atau belum? Hal ini dapat segera diuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara kita menanggapi atau bereaksi terhadap tantangan hidup akan mengungkapkan kondisi rohani kita yang sebenarnya. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan bahwa yang lama sudah berlalu. Kita tak dapat memiliki yang baru tanpa melepaskan yang lama. Kita tak dapat menjadi ciptaan baru kecuali yang lama tidak lagi bercokol dalam diri kita. Jika kita tidak menangkap kebenaran ini dan mengalaminya, kita akan berakhir dalam situasi tercabik-cabik sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Ini bukanlah kehidupan Kristen. Yang lama harus pergi sekali dan untuk selama-lamanya. Hanya jika Tuhan bertahta di dalam ciptaan yang baru yang didirikan dalam diri kita, baru kita dapat mengalami pemerintahannya yang benar. Ketika saya menjadi Kristen, saya tahu bahwa segala yang ada pada saya sekarang berada di bawah kekuasaan Yesus. Apapun yang dikatakan Yesus harus saya turuti dan akan saya turuti. Ambisi yang pernah saya diamkan harus dilupakan. Saya bergumul selama 6 bulan untuk melepaskan impian dan cita-cita saya dan meninggalkan cara berpikir yang telah saya tanamkan selama bertahun-tahun. Suatu hari saya berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya menyerahkan segalanya kepadamu. Lalu saya bangun berdiri sebagai orang yang tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya petunjuk harus berbuat apa-apa. Segala tujuan yang saya kejar selama ini sekarang telah pergi untuk selamanya. Saya berdiri di sana seperti orang yang baru dilahirkan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ayub 1 ayat 21. Apabila Anda dilahirkan kembali, keadaan Anda seperti bayi yang baru lahir. Anda tidak memiliki apa-apa. Rekening bank Anda besar atau kecil bukan milik Anda lagi. Segalanya termasuk diri Anda mulai saat ini menjadi milik Yesus. Kamu bukan milik kamu sendiri, 1 Korintus 6 ayat 19. Anda adalah miliknya. Namun orang yang pikirannya dikuasai oleh kedagingan tidak ingin menjadi milik siapapun kecuali dirinya sendiri, supaya dia dapat terus hidup mengutamakan dirinya. Jika ada yang menganggap bahwa ajaran Alkitabiah ini terlalu sulit untuk diterima, hal ini dapat dipahami. Akan tetapi ia paling tidak memiliki kejujuran untuk berkata, saya tidak bisa menjadi orang Kristen seperti ini. Saudara, Yesus menuntut segalanya atau tidak sama sekali. Saya sudah mengulangi pernyataan-pernyataan ini sampai mempesankan Anda. Akan tetapi tidak peduli seberapa sering saya mengulanginya, pesan ini tampaknya masih belum mampu dimengerti oleh banyak orang. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.